Shalom teman-teman. Shalom. Oh, sekali lagi ya Mami ya, sama-sama ya. Shalom teman-teman. Apa kabar hari ini? Pasti baik lah. Pasti baik, sukacita ya. Amin. Kita mau melaksanakan ibadah PA kita yang hari ini. Kasih Sema dan Mami, Mama Joyce berharap teman-teman semua di rumah sehat selalu, tetap sukacita dan tetap semangat di dalam kehidupan kita. Amin. Ya amin. Kita mau angkat pujian kita. Bapakku datang padamu. Kita mengucap syukur datang kepada Tuhan kita. Mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan kita di sepanjang hidup kita. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang banyak setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat pujian kita dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Teman-teman, kita mau berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami kembali boleh melaksanakan ibadah PA kami. Bapa, kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memimpin kami di dalam ibadah kami ini. Baik kami yang di gereja maupun yang di rumah yang sedang melaksanakan ibadah live ini. Tuhan memimpin kami, kiranya ibadah ini boleh kami laksanakan dengan sepenuh hati kami. Biarlah hati dan pikiran kami bernyanyi dan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Tuhan pimpin kami, ampuni kami Bapa. Kiranya ibadah kami ini boleh layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, hari ini temanya kualitas diri. Kualitas diri berarti kualitas teman-teman dan kualitas pribadi setiap kita pribadi. Kita mau angkat pujian kita, Aku Anak Indonesia. Ya, aku anak Indonesia. Ya kan ya? Ya, kita mau bergerak ya Mami ya. Ya. Masih ingat kan lagunya? Aku anak Indonesia. Aku anak Indonesia. Aku anak Indonesia. Kamu anak Indonesia. Kamu anak Indonesia. Kita semua
Tuhan, generasi bangsa yang akan datang. Iya, sekarang dan akan datang ya Mami Ya, ya. betul. Teman-teman, kita akan mengangkat pujian kita lagi. Kita mau nyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan selalu ada di kita. Amin. Amin. Teman-teman di rumah, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Kita angkat dari awal, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lompat ya Mami. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Sekali lagi tak akan beranjaknya lah Kak. Oh, Iya, ya. Tak akan beranjak ya, kita katakan dulu ya. Biarkan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Aduh, panas ya. Sudah semangat? Masih semangat teman-teman di rumah? Ya. Pasti semangat ya Kak ya. Harus bernyanyi bersama-sama supaya kita bersuka cita di dalam Tuhan. Ya. Amin. Sudah rindu ya Mami ya? Sudah sekali, sudah rindu dengan anak-anak remaja yang di rumah masih tetap beribadah ya. Jadi kita pun di sini bergembira, bersuka cita bersama-sama bernyanyi di tempat ini pada hari ini ya. Lagu yang kemudian apa ya Kak? Bagikan bejana, kita masuk ke firman Tuhan. Teman-teman yang di rumah, persiapkan hati kita. Kita mau berikan hati kita dengan bejana yang siap dibentuk sama Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang memiliki kualitas di hadapan Tuhan kita. Berikan hatimu supaya Tuhan boleh bentuk setur yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Kita katakan bagikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah
Sebelum kita memasuki firman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang di rumah juga kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat anugerah Tuhan kepada kami. Pada siang hari hingga malam hari ini Tuhan, kuasa Tuhan masih memberkati kami. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Terlebih-lebih Tuhan anak-anak remaja kami Runggun Batam Center. Kuasai mereka Tuhan, lindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Sehingga Tuhan pada malam hari ini kami tetap bisa bersama-sama melakukan ibadah PA Remaja Tuhan. Begitu juga Tuhan kami mau sebentar lagi mendengarkan firman-Mu. Supaya firman-Mu ini Tuhan menjadi teladan di dalam kehidupan anak-anak kami. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, bahan PA kita pada hari ini, pada sore hari ini atau malam hari ini, itu temanya adalah kualitas diri. Nah, terambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, sama-sama kita buka Alkitab kita baca Amsal 1 ayat 1 sampai dengan ke-7. Ya, Bibi baca dari sini, kamu baca dari rumah ya. Masing-masing kita membuka Alkitab kita untuk memahami firman Tuhan pada hari ini. Ya, Bibi bacakan dari sini. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takutlah akan Tuhan, akan permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Shalom anak-anak remaja. Ya, pasti masih dalam sukacita ya, dalam keadaan sehat ya. Walaupun pada hari ini ya kita masih beribadah PA dari rumah, tetapi harapan kakak-kakak, guru-guru KKR Runggun Batam Center untuk remaja-remaja masih bisa mengikuti PA kategorial kita remaja dengan baik. Walaupun kamu di rumah, kami di sini ya hanya bisa kita melihat tidak menyapa, saling menyapa, tetapi harapan Bibi pada hari ini kita dapat mendengarkan firman Tuhan ini. Ya, tema kita adalah kualitas diri. Bagaimanakah yang dikatakan dengan kualitas? Ya, kualitas. Ya, kalau kita bilang dengan sesuatu, ya kualitas makanan itu tidak terlalu bagus. Nah, kita umpamakan dengan makanan. Kualitas makanannya kemarin tidak terlalu bagus. Nah, artinya bahwa kualitas dari yang ada tersebut masih kurang bagus. Nah, bagaimana dengan anak-anak remaja kita? Kualitas diri kita, ya. Bagaimana dengan kualitas diri kita? Nah, ya. Jadi jangan kita bilang, aduh kualitasnya kurang bagus. Anak itu sering mengganggu, ya, itu tidak baik. Nah, arti kualitas, ya, kualitas yang diinginkan, ya, pada hari ini adalah bahwa Amsal ini mengatakan pada Amsal, karena ini adalah tentang Raja Salomo yang tidak meminta harta yang banyak, tidak meminta hal-hal yang berlebih, tetapi hanya meminta hikmat dan kebijaksanaan. Jadi kita sebagai remaja
Runggun Batam Center harus mempunyai kualitas yang baik. Ya. Mempunyai kualitas diri yang baik. Nah, dalam buku pedoman atau buku bimbingan remaja kita, bahwa dikatakan di sini adalah hikmat adalah kehidupan rohani dan kebudayaan yang sangat dihargai. Ya. Kehidupan rohani dan kebudayaan yang dihargai, itu arti hikmat. Ya, dalam buku remaja kita kalau kamu baca di rumah, ya itu ada di dalamnya, sudah dikatakan di sini bahwa kebijaksanaan itu ya bersifat kebijaksanaan itu bersifat religius, teologis yang berkenaan dengan hidup keagamaan dan relasinya dengan yang ilahi. Nah, karena tema kita tadi adalah kualitas diri, tujuannya supaya remaja mengenali kualitas diri dengan senantiasa berlaku jujur dalam hidupnya. Nah, kalau kita lihat dari sekarang ya, kalau di kehidupan kita, apakah kita pernah melakukan hal yang tidak jujur? Pasti jawabannya pernah. Ya, aku pernah berkata tidak jujur. Aku pernah, walaupun kita tidak saling berkomunikasi ya. Nah, pasti jawabannya. Kalau kita tadi ada di sini, aku pernah melakukan hal yang tidak jujur. Nah, dalam tema ini dikatakan kualitas diri itu supaya kita mempunyai kualitas dan senantiasa berlaku jujur di dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah pernah melakukan kata yang tidak jujur, nah, mulai hari ini sampai ke depannya kita melakukan hal yang jujur. Karena kita harus mempunyai kualitas yang baik. Nah, ini biasa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tidak jujur kepada orang tua, atau kita tidak jujur dengan teman kita, atau kalau kita sekarang belajar di rumah, guru mengatakan, ya karena anak-anak ibu semuanya kerjakan soalnya di online ini. Ya, itu yang gurunya. Kalau kita tidak tahu, mungkin kita melakukan hal yang tidak jujur. Contohnya, kalau kita tidak tahu, aduh itu kayak mana ya pekerjaannya, tanya teman lah. Aku tadi jawab soal nomor itu, apa jawabannya? Sini kau kasih dulu sama aku. Kalau enggak, aku marah samamu. Itu kita akan lakukan kepada teman-teman kita. Atau, ya, ini yang sangat kecil sekali, berperilaku tidak jujur kepada orang tua. Ya. Nakku, nanti pulang dari, misalnya kita pergi, pulang mama dari tempat ini, kamu sudah kerjakan yang ini ya nakku. Siap mak. Kata siap itu selalu cepat kita ucapkan. Ya. Tetapi belum tentu kita lakukan. Nah, itu salah satu perilaku yang tidak baik. Ya, perilaku yang tidak baik. Nakku, bantu nanti mama ya nakku, supaya ini cepat selesai. Aku malas sekali lah mak. Capeklah aku. Itu yang sering kita ucapkan. Bagaimana kita selalu berkualitas yang baik kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Nah, jadi harapan Bibi pada hari ini, kita harus tahu. Karena kualitas diri yang baik adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 yang paling berkesan mungkin bagi Bibi ya. Ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Jadi kalaupun dia pintar, kalaupun dia orang jempol hebat, tapi tidak takut akan Tuhan, bukan yang baik, bukan yang terbaik. Ya. Karena di dalam Alkitab tadi dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan.
Pasti semuanya orang tua kita di rumah melakukan didikan yang paling baik supaya anakku ini bisa berlaku jujur. Tidak ada ya orang tua yang mengajarkan yang tidak baik. Semua orang tua mengajarkan yang terbaik buat anak-anaknya. Semua orang tua memberikan didikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tergantung anaknya sekarang mau tidak diberikan oleh orang tuanya. Ya. Kadang-kadang kan kita ya, aku malas mak. Sudah mamanya sudah capek-capek, sudah memberikan yang terbaik bagi dia. Tapi ada yang selalu menjawab, aduh mak aku malas lah, capek aku mak. Malah dia pula dibilangnya capek. Padahal orang tuanya paling capek. Orang tuanya yang paling susah ya mencari uang untuk sekolah. Ya. Mencari biaya untuk sekolahnya, untuk keperluannya. Tapi kita lama menjawab, aduh mak aku capek mak. Nah, jadi awal pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi kalaupun dia tadi pintar, adik bilang ya, pintar, rajin, ya. Tapi kalau tidak takut akan Tuhan, itu adalah hal yang tidak baik. Kenapa? Kenapa seperti itu? Ya. Nah, di dalam Amsal ini dikatakan sebenarnya adalah tentang ajaran-ajaran yang baik, bagaimana harus menjalani hidup sehari-hari. Ajaran-ajaran yang berbentuk nasihat dan pepatah, itu yang ada di dalam Amsal. Jadi kalau kamu baca nanti Amsal semua itu yang ada. Kitab Amsal berisi ajaran-ajaran yang baik tentang bagaimana harus menjalani hidup sehari-hari. Ajaran-ajaran ini berbentuk nasihat, pepatah, bahkan peribahasa. Ya. Jadi kalau kita bilang tadi bahwa di dalam ayat yang ke-7 dalam peribahasa, ya. Takut akan Tuhan adalah awal dari ilmu pengetahuan. Tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Jadi jangan kita menjadi orang yang bodoh. Tetapi orang yang mengerti yang baik. Sebenarnya kalau kita baca di dalam bahasa Karo tadi, Bibi sudah baca dalam bahasa Karo sebenarnya ini. Ini sangat luar biasa pengertiannya. Bahwa kalaupun orang itu pandai, kalaupun orang itu rajin, kalaupun orang itu sangat luar biasa pengetahuannya, jadikanlah pengetahuan itu menjadi tambahan untuk kehidupannya menjadi lebih baik. Ya. Kalau kita lihat itu pada zaman ya mungkin beberapa tahun yang lalu, ya, ada seorang yang sangat pintar dan sangat jago. Bekerja di sebuah pemerintahan yang sangat hebat, ya. Kalau kita bilang gajinya sangat luar biasa, tetapi karena tidak takut akan Tuhan, ia melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, artinya bahwa kepandaian yang ia punyai, kepandaian yang ia dapatkan, kepandaian yang ia dapati dimanapun di sekolah, ia pergunakan menjadi yang tidak baik. Ya, jadi harapan Bibi, walaupun kita pintar, pergunakanlah itu supaya kepintaran kita itu menjadi sesuatu kebanggaan bagi kita, keluarga, orang tua. Ya. Ini mungkin kalau kita lihat beberapa bulan yang kemarin, anak-anak yang SMP, SMA atau SD yang kelas 6, ya, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA tidak melakukan ujian. Ya. Tapi kalau tahun yang kemarin pintar dia, ya, rajin dia, tapi bisa juga melakukan suatu hal kecurangan. Kenapa? Karena tidak takut akan Tuhan. Ya, tidak takut akan Tuhan. Sama juga kalau kita naik ke kelas yang lebih dari kelas 1 ke kelas 2, 2 ke kelas 3 misalnya di SD, di SMP kelas 1 ke kelas 2. Nah, kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kita tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau kita takut untuk, Tuhan aku takut, aku mau belajar. Aku mau membuka buku dengan baik. Supaya aku dapat nilai yang baik. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau kita yang tidak takut akan Tuhan berkata begini, besok juga bisa minta ajarin sama temanku. Kalau dia gak ngasih, kupukul dia. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kualitas diri yang sangat rendah. Ya. Kualitas diri yang tidak ada.
Orang yang takut akan Tuhan pasti melakukan hal yang terbaik. Orang yang takut akan Tuhan akan melakukan hal yang baik buat lingkungannya, buat temannya, buat orang tuanya, terlebih-lebih buat dirinya. Ya. Jadi, mulai hari ini harapan Bibik anak-anak remaja, khususnya Runggun Batang Center, berperilaku yang baik, mempunyai kualitas yang baik. Karena kita selalu pasti Bibik bilang kita takut akan Tuhan. Kita ini kita rajin ke gereja, kita rajin beribadah. Harapan Bibik seperti itu. Kita adalah orang-orang yang mempunyai kualitas diri yang sangat baik, yang bisa dibanggakan. Nah, kalau tadi Kak Sisma udah bernyanyi kids zaman now, kids zaman now yang bisa dibanggakan. Kids zaman now yang bisa membawa diri kita menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan di dalam keluarga kita, di dalam kelompok kita misalnya, terkhususnya di dalam keluarga kita. Jadi harapan Bibi pada hari ini, kualitas diri kita adalah kualitas yang bisa dibanggakan. Jadi di dalam buku kita bahwa moto kita adalah ini aku dengan kualitasku. Bagaimana dengan kualitas kita? Apakah kita yang terbaik? Atau yang yang tidak terbaik? Jadi harapan Bibi pada hari ini adalah kita adalah yang terbaik di antara orang-orang yang baik juga. Ya, supaya firman Tuhan pada hari ini, kitab Amsal yang kita dengarkan pada hari ini dapat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Jadikan kami Tuhan, anak KKR remaja Runggun Batam Center yang mempunyai kualitas yang baik Bapa. Sehingga Tuhan kami dapat melakukan kejujuran di dalam kehidupan kami. Supaya kami melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, anak-anak remaja Runggun Batam Center ini Tuhan. Supaya menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara kami. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan kita. Kita mau merespon firman yang sudah kita dengar hari ini. Tentang kualitas diri. Kita mau angkat pujian kita. Yesus menginginkan aku. Yesus menginginkan kita untuk memiliki kualitas seperti Tuhan Yesus, seperti apa yang tadi kita Amsal katakan. Yesus menginginkan aku bersinar dimanapun kita berada. Yesus menginginkan aku bersinar bagi Dia. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, ku tetap bersinar terus. Bersinar, bersinar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, ku tetap bersinar terus. Oke teman-teman, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan yang terbaik. Apa yang Tuhan boleh berikan kepada kita boleh kembalikan kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Kita angkat pujian kita dari kitab dan kita isekin kami endo Bapa.
kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk ibadah PA kami yang boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan atas kami semua. Kami boleh mengikuti ibadah ini, bahkan juga Tuhan bersyukur untuk guru selama minggu kami, Mami Joyce yang hari ini boleh membagikan firman Tuhan kepada kami semua. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh hidup dalam hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami, dalam tingkah laku kami sehari-hari. Bapa, tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang memiliki pribadi seperti Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan atas segala doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang di rumah, adik-adik kami, teman-teman kelas remaja, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka, persekolahan mereka. Tuhan yang senantiasa melihat segala keperluan dan kebutuhan mereka, Tuhan. Bahkan juga Bapa, di dalam situasi seperti ini, dari dalam jarak yang tidak boleh ke sekolah, tidak boleh ke gereja, melakukan aktivitas yang senantiasa kami lakukan seperti hari-hari yang lalu, Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya situasi ini boleh membawa kami ke dalam kualitas yang lebih baik lagi, anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan kecerdasan, jiwa yang rendah hati, kreatif kepada adik-adik kami. Biarlah dari apa yang Tuhan berikan kepada mereka, hidup mereka senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sudah lulus SMP, Bapa, dimanapun mereka akan melanjutkan pendidikan mereka, Tuhan. Tuhan yang tahu segala kerinduan mereka. Tuhan juga yang menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami, Tuhan, dimanapun mereka berada, pekerjaan dan usaha orang tua kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Bahkan juga Tuhan, bagi orang tua kami yang sudah mungkin terdampak oleh karena situasi COVID ini, Tuhan, biarlah kemurahan dan kebaikan Tuhan senantiasa melingkupi orang tua kami, hingga mereka juga Tuhan dengan segala usaha, pekerjaan yang mereka kerjakan boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami semua, hingga virus ini, Bapa, wabah ini boleh berlalu dan segera berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami. Kami rindu untuk boleh melakukan segala aktivitas kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sedikit dari yang Tuhan berikan, kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Bahkan juga Bapa yang mengelola persembahan ini juga Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa akan segala dosa kami. Kiranya kami layak disebut dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Di ujung ibadah kita ini kita mau naikkan satu pujian lagi. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur berterima kasih atas PA kita yang sudah berjalan dengan baik.
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di PA berikutnya. Shalom. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan.